Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Bismillah. Sholatun bisalamil mubin linuqtati ta'im ya goroni. Sholatun bisalamil mubin linuqtati ta'im ya gharami. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Saya doakan semua sedulur sambung rosoh yang ada dimanapun kalian berada, mudah-mudahan hidupmu dimuliakan Allah dan rezekimu mengalir deras tanpa batas. Amin amin ya rabbal alamin. Sedulur sambung rosoh, dalam live kali ini udah dicek ya itu ya, suaranya jelas. Oke, sinyalnya, mudah-mudahan sinyalnya bagus. Oke, jadi malam ini sedulurku, saya ada di kota Jombang, tetap di kota Jombang. Jadi sudah hampir 1 bulan lebih ya di sini. Dan kali ini saya ingin mengajak semua sedulur sambung rosoh untuk pengijazahan tentang meditasi supranatural. Artinya pengijazahan itu pemberian ilmu langsung, baik ketemu atau online seperti ini, langsung dengan saya ya. Jadi syarat syah satu ilmu itu diberikan langsung dan diterima langsung ya, terima, disahkan langsung, itu jauh lebih baik sedulurku. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan puji syukur, alhamdulillah ya, Allah telah mengizinkan kita untuk bisa menikmati indahnya bulan Ramadan, untuk bisa menikmati ibadah di bulan Ramadan dengan keluarga kita. Alhamdulillah, selamat datang Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai di hari kemenangan nantinya ya. Kita selalu mendambakan suara Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, mudah-mudahan dengan dengungan, dengan suara itu corona benar-benar lenyap di muka bumi. Amin. Kita berdoa dulu sebelumnya. Kita berdoa mudah-mudahan Indonesia utamanya dibebaskan dari virus corona. Dan Allah, Tuhan, penguasa alam semesta, memberikan penawar corona untuk kita semua mulai sekarang. Amin, amin ya robbal alamin. Ya Allah, mudah-mudahan ya sedulur sama saya. Baik sedulurku, jadi saya ingin memberikan ijazah. Yang kemarin itu ijazah tentang mata gaib ya, tentang teknik, metode, serta mantra atau doa ya, doa yang sudah saya sampaikan kemarin ya. Nah, di sini ada sambungannya, ada kaitannya sedulur. Tapi di sini kita lebih mengarah kepada fungsi dari meditasi tersebut. Jadi banyak sedulur sambung rosoh ya, teknik-teknik meditasi. Tapi di sini saya akan berikan sesuai yang pernah saya sampaikan, sesuai pengalaman saya. Karena kalau saya tidak sesuai dengan pengalaman, jujur saya memang tidak bisa membagikan ya, karena belum dipraktekkan. Nah, ini kalau sudah dipraktekkan saya berani mengajarkan ya. Bismillah. Mudah-mudahan atas kehendak dan ridha Allah kalian semua bisa menerima pengijazahan saya malam ini. Dan jangan lupa ya, di channel YouTube Sasmita Gaib ini saya akan memberikan terus live ya, memberikan waktu live untuk pengijazahan berbagai ilmu supranatural ya, berbagai ilmu supranatural. Di antaranya banyak nanti
terawangan, ya, kemudian raga sukma, kemudian bagaimana mendeteksi khodam atau melihat khodam nadinya dengan cara apa, kemudian membersihkan atau ruat rumah, pembersihan diri, ya, kemudian menangkal sihir bagaimana, dan kita mendeteksi bahwa di situ adanya gangguan sihir bagaimana. Saya akan jelaskan, saya akan ajarkan insya Allah, ya. Jadi insya Allah, ya, saya akan berikan semua, saya akan ijazahkan semua. Maka saya harap sedulur sambung rasa doakan saya agar usia saya berkah, usia saya panjang, usia saya dan keluarga saya berkah dan selalu diberikan keselamatan. Doakan dulu, aminkan dulu, ayo, amin. Ditulis, amin, amin. Ayo didoakan dulu, ya. Sambil jangan lupa kopinya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih panas. Alhamdulillah, nikmat Tuhan mana lagi yang akan engkau dustakan, ya. Dan nanti juga akan saya ijazahkan tentang bagaimana menarik uang rezeki dari berbagai penjuru buat sedulur sambung rasa yang mengalami masalah finansial, ya. Jadi harus dibagikan, dan yang membagikan harus ada bukti bahwa dia sudah mampu mempraktekkan ilmu yang sudah dibagikan, ya. Membagikan tentang kekayaan, orangnya nggak kaya. Tapi kalau sedulur sambung rasa penasaran dengan saya, Ki Sambung Rasa udah kaya belum? Nah, ukuran kaya itu dilihat kalian asumsikan dari mana dulu, sudut pandang dari mana dulu, ya. Bukan terus harus punya hotel, ya kan? Bagi saya kaya itu tidak hanya dari sisi materi, tidak dipandang dari sisi materi, tapi bisa kaya ilmu, ya, kaya sedekah, ya kan, kaya doa. Nah, meskipun, ya, saya nggak sombong, nggak usah lah. Nanti mungkin sedulur sambung rasa banyak yang tahu. Ya, awalnya saya pun dari keluarga yang tidak mampu, ya. Awalnya dari keluarga yang kecukupan, ya, karena Allah selalu memberikan kecukupan, bukan tidak mampu, belum dimampukan, ya, untuk membeli ini, beli ini. Nah, maksudnya seperti itu. Nanti saya akan ajarkan. Itu ada tata cara, ada prosesnya, sedulurku. Ya, ada ritualnya, ya. Saya doakan yang sudah mengaminkan, ya, sudah mengaminkan dan mendoakan saya hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya alamin, kebahagiaan, kesehatan, ya, kemakmuran, ilmu yang manfaat dari Allah akan terpantul kepada kalian semua. Amin, amin, robbal alamin. Baik, kita lanjut. Jadi nanti saya akan membahas hari ini tentang bagaimana meditasi psikosomatis, ya. Ini karena bahaya dan sangat bermanfaat juga. Bahaya kalau nggak diajarkan. Kasihan mereka yang tiba-tiba sakit karena gangguan apa. Dan kedua, saya akan mengijazahkan teknik, ya, untuk penarikan pusaka, perwujudan pusaka, ya. Dan insya Allah saya mengundang salah satu sosok terkenal di Nusantara, ya. Insya Allah. Tapi mudah-mudahan bisa hadir, yaitu beliau adalah Eyang Sabdo Palon atau Eyang Semar. Insya Allah, ya, kita ingin mendengarkan petuahnya, ya, karena masa pagebluk, ya. Tapi saya agariskan, pagebluk ini benar adanya atau benar pagebluk atau pagoblok, itu, ya. Karena ini konspirasi banget tentang corona ini, ya. Saya paham virus itu pasti ada dan sudah ada sejak lama, tapi baru viral ketika banyak yang mati karena belum ditemukan obatnya, sehingga menyebabkan saya harus membuat meditasi psikosomatis ini. Kemarin saya sudah memberikan live, ya, waktu saya di luar sini, ya, karena ini di luar, saya di atas, ya, tempatnya apa adanya. Di luar ini ada tempat luas, tapi karena gerimis, ya, ada gerimis tadi, saya nggak bisa menjelaskan di sana, mending di sini saja. Nah, itu saya jelaskan tentang bagaimana agar kita meningkatkan imunitas tubuh dengan cara meditasi. Nah, ini sedulur sambung rasa mudah-mudahan bisa, dan mudah-mudahan sudah ada yang praktek. Nah, di sini sesuai janji saya akan membagikan meditasi psikosomatis. Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan dulu nih, apa itu meditasi psikosomatis, apa itu psikosomatis. Nah, ini manfaatnya banyak nanti untuk menembus indera keenam juga, mata gaib juga, lalu untuk keberlimpahan juga bisa. Jadi intinya meditasi manfaatnya banyak. Saya jelaskan dulu.
tentang psikosomatis. Psikosomatis ini adalah penyakit yang berkaitan dengan pikiran. Saya katakan ini gaib, sedulurku. Berkaitan dengan unsur gaib. Karena apa? Hakikatnya pikiran itu gaib. Yang ada di tempatnya yaitu otak. Jadi di otak ini di dalamnya ada pikiran, di mana tidak semua orang bisa melihat pikiran itu sendiri. Nah, ini yang harus dipahamin sedulur sambung rasa. Jadi psikosomatis ini pikiran yang berkaitan dengan pikiran, penyakit yang berkaitan dengan pikiran. Psikosomatis ini ada dua kata, yaitu pikiran dan tubuh, dan saling berkaitan. Makanya tubuh dan pikiran ini saling berkaitan. Ketika pikirannya negatif, maka tubuh akan mendapatkan respon negatif. Sama halnya ketika sedulur sambung rasa berpikir bahwa saya kok merasa sakit, tubuh akan merespon sakit juga. Nah, ini kan sangat berbahaya. Betul nggak? Sangat berbahaya ini sedulurku. Maka responlah tubuh Anda sesuai dengan pikiranmu. Responlah pikiranmu sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Nah, ini berkaitan dengan salah satu hadis ya, hadis atau firman saya lupa, bahwa Allah sebagaimana prasangkaan hambanya kepadanya. Nah, prasangkaan ini apa? Adalah pikiran. Nah, ini sedulur sambung rasa harus dipahamin. Kalau nggak dipahamin susah ya. Semoga bisa dipahamin ini ya pemahaman saya. Jadi psikosomatis. Nah, ini berkaitan. Maka orang yang merasa seperti diinformasikan di televisi corona, penyakit apa itu seperti ini, menyerang seperti ini, kemudian dia melihat media. Nah, dengan melihat media ini akhirnya dia merasa sedikit saja gejalanya seperti itu akan merespon. Tubuh ini akan merespon karena pikiran sudah menginput data tersebut seperti ini. Kemudian dibarengi dengan ketakutan. Nah, ketakutan yang berlebih inilah yang menyebabkan virus psikosomatis akan masuk di dalam dirimu. Naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Jadi jangan sampai sedulurku. Hati-hati. Ingat, respon dari pikiranmu ini akan menyebabkan pengaruh dalam tubuhmu, bahkan dalam hidupmu. Nah, terus bagaimana agar kita tidak mendapatkan virus psikosomatis? Karena virus ini lebih bahaya dari corona. Ya, bisa jadi orang sebelum terkena corona itu akan terkena psikosomatis dan akan kun fayakun. Jadi corona bisa. Karena apa? Sesuatu hal yang gaib itu bukan mustahil. Ya, karena bagi saya tidak ada hal yang tidak masuk akal dalam ilmu gaib, dalam ilmu Tuhan yang samar, yang tidak nampak tersebut. Kekuatan yang samar, yang tidak nampak itu tidak ada yang nggak masuk akal. Hanya akalmu yang nggak masuk. Ingat ya, hanya akalmu yang nggak masuk. Jadi di dunia ini nggak ada yang nggak masuk akal. Hanya akalmu yang nggak masuk. Ini yang perlu sedulur sambung rasa pahamin. Ya, nah dari situ saya merespon, saya ingin mengijazahkan ya meditasi yang sudah saya ajarkan. Tapi di sini kita akan membersihkan dan menjaga jangan sampai virus yang namanya virus psikosomatis itu masuk ke dalam dirimu melalui apa? Pikiranmu, kegaiban yang ada di dalam dirimu. Ya, kopinya jangan lupa. Bismillah. Oke. Jadi itu sedulur sambung rasa ya. Dan buat sedulur sambung rasa yang sudah siap saya ijazahkan teknik ini, saya berikan pemahaman ini, mohon untuk nanti membagikan tayangan ini di semua sosial media, terutama Facebook ya, di grup-grup. Jika tidak membagikan maka pengijazan tidak sah buat kalian semua. Dan yang belum subscribe YouTube Sasmita Gaib juga belum sah ya. Subscribe karena ini akan bermanfaat insyaallah ya, saya yakin ini akan bermanfaat ya. Pengijazan nanti banyak, ada pengijazan ilmu-ilmu pengasihan ya, membuat minyak pengasihan, terus bagaimana kita agar disenangin banyak orang, itu nanti banyak sedulur sambung rasa ya. Dan yang belum mengikuti atau follow, mengikuti Facebook Ki Sambung Rasa fanpage ya, tulisannya fans page, fanpage Ki Sambung Rasa di Facebook, ikutin karena di situ juga akan saya adakan live bagi sedulur sambung rasa yang ketinggalan dalam tayangan ini ya.
Ini berlaku, pengijazahan ini berlaku yang pertama untuk mereka yang sudah subscribe, ya, subscribe dan like dan membagikan video ini di sosial media. Yang kedua, berlaku 24 jam. 24 jam saja. Jadi mulai malam ini sampai besok malam masih berlaku. Sedulur Sampurasun bisa. Ya, katakanlah mulai jam 10 sampai jam 10 malam besok masih bisa. Ya, dipraktekkan. Oke, saya lanjut. Jadi psikosomatis, penyakit psikosomatis jauh lebih hati-hati, sedulur sambung rasa. Itu lebih bahaya. Ya, saya tekankan lebih bahaya. Ini saya ijazahkan, saya ikhlaskan untuk kalian semua. Ucapkan, saya terima atau qabiltu. Tangannya seperti ini, ucapkan, saya terima, qabiltu. Ya Nasrani boleh, saya terima, ya. Yang Muslim, qabiltu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar. Oke, saya terima, ya. Saya berikan dan saya ajarkan buat kalian semua, ya. Bismillah. Jadi teknik meditasi ini saya akan menambahi, ya. Saya akan ijazahkan lagi buat kemarin yang belum mengikuti channel YouTube Ki Sambung Rasa, ya. Ini saya ijazahkan khusus yang baru mengikuti juga, ya, yaitu doanya, wiridnya, ya. Jadi ini dicatat caranya. Ini cara yang kedua untuk membuka mata batin, sekaligus nanti kita memprogram agar diri kita tidak tersabotase oleh energi-energi negatif, ya, termasuk kegaiban negatif, ya. Kita biar tidak tersabotase. Oke, dicatat, ya, catat, ya. Allah wujudullah, zatullah, sifatullah, sirullah, kun fayakun. Dicatat. Allah wujudullah, zatullah, sifatullah, sirullah, kun fayakun. Dilakukan nanti, ya, dilakukan. Syarat melakukannya, pertama, kalian harus melakukan meditasi pernafasan olah nafas yang sudah saya ajarkan beberapa waktu yang lalu. Contoh, saya jelaskan di sini lagi. Jadi tangan seperti ini, ya. Kemudian hembuskan nafas sampai habis. Nafas habis, perut harus ke dalam. Jangan keliru. Ketika keluar nafas, perut ke dalam. Ketika menarik nafas, perut harus menyembung. Ya, berdoa dulu sesuai keyakinan biar diberikan keselamatan Allah. Habis, sudah habis, langsung tarik nafas panjang. Ya, kalau bisa dengan suara. Ada suaranya. Seperti itu, sampai mentok. Mentok, tek, tahan di perut, di pusar. Ya, tahan di pusar seperti ini. Sekuat-kuatnya. Ingat, lihat ya, jangan sampai gini. Lihat. Kemudian harus tegak, busungkan dada, nggak boleh nengkuk, ya, biar tidak terpotong energi saluran dari kundalini di belakang, ya. Jadi seperti ini. Kalau sudah gak kuat, jangan dikeluarkan dulu, buka seperti ini. Ini dengan nafas tetap, ya, jangan dikeluarkan. Rek sampai ke belakang, baru kembali ke depan, baru keluar nafas. Keluarkan pelan-pelan. Habis nafas, langsung tarik lagi. Jadi jangan berhenti, nafas dulu, baru narik. Jangan, salah. Jadi langsung. Tahan ya kuat-kuatnya, kalau nggak kuat jangan dikeluarkan, tahan dulu, buka, balik lagi, turun. 3 kali putaran, ya, 3 kali gini maksudnya. Setelah 3 kali taruh seperti ini. Baca dalam hati dengan tahan nafas. Tahan nafas, baca tadi pengijazahan zikir tadi. Allah wujudullah, zatullah, sifatullah, sirullah, kun fayakun, 3 kali. Yang Nasrani nggak apa-apa, ucapkan itu. Setelah diucapkan, baru keluarkan nafas, baru fokus pada keluarnya nafas. Ya, fokus pada keluarnya nafas. Nah, ini buat nanti yang sudah melakukan 21 hari, ya, ingin mempertajam lagi, saya berikan cara lagi. Ini saya ijazahkan, bismillahirrahmanirrahim.
tetap dengan zikir tadi, tapi tangannya seperti ini. Begitu udah turun nafas ini seperti ini, baca dalam hati ya. Jadi gini nanti gerakannya ya, seperti ini. Allah, wujudullah, zatullah, sifatullah, sirullah, kun fayakun. Ya, jadi seperti ini. Jadi ini dalam pikiran kita, nanti kita seperti membuka gerbang gaib kita. Ya, seperti ini. Jadi terus ucapkan, terus seperti ini. Jangan sampai berhenti. Terus. Kalau sudah terasa capek, terakhir kun fayakun. Pelan-pelan taruh. Fokus. Nah, di sini kita harus melakukan pemrograman diri, mengatakan, mengucapkan pada diri kita. Jadi kita seperti ini, ketika duduk sudah meditasi, ucapkan, ya Allah, bersyukur. Ya Allah, terima kasih atas kesehatan yang telah Engkau berikan sampai detik ini, ya Allah. Terima kasih. Kita syukur dalam hati. Ya. Kemudian setiap tarikan nafas dan keluar nafas, ucapkan dalam hati, saya sehat, saya bahagia, saya sehat, saya bahagia, saya sehat, saya bahagia, sambil pikirannya dikunci untuk satu titik fokus. Ini untuk mencegah psikosomatis ya, agar diri kalian itu mudah khawatir. Psikosomatis itu orangnya dampaknya itu pasti mudah khawatir, takut yang berlebih. Nah, ini sesuaikan nantinya. Tapi ini untuk kesehatan, maka saya sehat, saya bahagia. Jadi keluar nafas atau masuk nafas itu baca, keluar nafas katakanlah saya bahagia, tarik nafas pelan-pelan, saya sehat. Terus ketika menarik nafas, saya sehat, mengeluarkan, saya bahagia. Terus sambil mengunci pikiran ya, fokus pada apa? Membayangkan dirinya sesuai yang diinginkan. Nah, ini dalam pemrograman untuk kesehatan agar menjauh dari virus psikosomatis. Tapi untuk keberlimpahan, jika kamu lagi ada masalah dan membutuhkan uang dan ingin merubah hidup, nah ini bahagianya diperbanyak. Atau saya senang, saya bahagia, saya senang, saya bahagia. Setiap nafas sambil membayangkan bahagia itu gimana rasanya, senang dapat apa, harus dikunci. Nah, seperti itu ya. Untuk meditasi menembus gerbang kegaiban, ini fokus di sini ya, sampai tunggu saja. Itu nanti kalau nggak ada cahaya, ada titik hitam biasanya, mulai mengecil atau membesar, sama saja. Terus fokus saja di situ ya, sambil menikmati, lantunkan zikir tadi, mantra tadi, Allah wujudullah dalam hati. Nah, ini kalau untuk yang meditasi supranatural ya, kita akan menembus alam supranatural kita. Alam supranatural itu apa? Alam supranatural itu termasuk alam kegaiban ya. Jadi banyak tentang alam supranatural itu, banyak bisa di ini ya. Oke ya. Jadi alam supranatural, alam gaib itu bisa kita tembus nantinya ya, kita tembus nantinya. Baik ya, itu yang untuk pengijasan hari ini. Jadi sedulur Sambung Rasa bisa praktekkan nanti di rumah tentang meditasi yang sudah saya ajarkan tadi, yang sudah saya ijazahkan, itu diulang ya. Nanti kalau bingung bisa diulang lagi, ini prosesnya ya, harus diulang ya. Paham ya sedulur Sambung Rasa ya. Nah, sekarang katakan komentar qabiltu, saya terima sekarang. Ayo komentar dulu ya, sambil ngopi saya. Jadi sedulur Sambung Rasa, ini langkah pertama ya, jangan sampai ragu dengan melakukan cara ini. Jadi untuk yang keberlimpahan itu kalian harus memikirkan apa-apa yang diinginkan, kemudian sesuaikan. Ingat, apa yang diucapkan ketika meditasi itu bisa menjadi kun fayakun.
Bukan hanya dengan meditasi, ucapan kita ini adalah doa. Ingat, ucapan adalah doa, apalagi kita mikir. Nah, di sini kita double, kita gandakan kekuatan itu, powernya dengan cara seperti itu. Ya. Jadi ketika cara ini kalian lakukan ya, minimal 21 hari, itu dalam proses itu akan ada sesuatu keajaiban yang ingin menembus dimensi gaib, itu juga akan terjadi. Tapi kalau tidak, itu bukan gagal, tapi kalian nggak paham. Nah, pemahaman tentang dimensi gaib, pemahaman tentang indera keenam ya, bisa kalian lihat di dalam YouTube saya, Ki Sambung Roso. Apa itu mata gaib? Di sini tidak saya jelaskan lagi. Saya langsung mengijazahkan ya. Bagi yang belum subscribe channel Ki Sambung Roso, silakan lihat ya. Oke, sekarang saya akan melanjutkan metode yang kedua. Ini pengijazahan tentang penarikan pusaka ya. Jadi saya akan mengundang dulu ya beliau, insya Allah, mudah-mudahan hadir ya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan. Bismillah. Oke, saya mau mengambil ini dulu, minyak dulu ya, sebentar ya. Iya, saya mau ngambil minyak karena minyaknya di bawah. Oke, sebentar ya. Oke, sedulur Sambung Roso. Jadi ini yang harus dipahamin ya, proses dalam perwujudan pemanifestasian itu tidak mudah ya. Jadi saya pun ini bukan menarik, tapi seandainya diberikan ya kita terima. Saya mau mengundang, jadi saya biasanya menggunakan hanya minyak ya, bisa dupa bisa, tapi ini saya enggak ya. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan bisa. Jadi kita bisa ini ya. Bismillah. Saya undang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa Rasulullah. Assalamualaikum. Seluruh gaib sajagat kau kabeh wujud. Ya, biasanya ketika kita bersiap, konsentrasi, berdoa, biasanya itu akan muncul sebuah energi ya, atau sinar, atau bisa jadi suara, atau bisa jadi angin. Jadi ini rasa, kita bermain rasa juga, kita harus peka, kalau enggak ya susah ya. Kemudian saya ingin mengundang ya, jadi yang terpenting itu sebenarnya kepekaanmu. Jadi kalau kita belajar penarikan pusaka itu nggak ada. Ini saya mengijazahkan itu, maksudnya saya jelaskan ilmunya biar sedulur Sambung Roso nggak gagal paham ya. Jadi ada ilmunya sedulurku, nggak asal. Jadi dulu saya sampai puasa, tapi bisa jadi kalian nggak puasa bisa. Ketika melakukan proses yang saya ajarkan tadi, itu bisa tiba-tiba ada sinyal. Nah ini ketika ada sinyal, kita harus memunculkan getarannya dulu. Sinyal adalah rasa atau apa. Nah, getaran ini karena apa? Harus ada vibrasi, ada getaran. Transisi antara imateri, dimensi materi ke materi, gaib ke non gaib, fisik ya. Itu pasti ada transisi di mana itu kekuatannya, energinya luar biasa gede sehingga ada getaran, pasti ada getaran. Halus, model halus apapun tetap ada getaran. Nah, ini harus dirasakan dulu. Ketika sudah terasa, contoh pusaka ini ya, betul ya, ini belum ada di gaib, katakannya di dalam ini nih, kita ngerasakan. Kalau sudah terasa atau bluk, nah itu beda dua rasa orang. Ini baru kita rasakan sampai mana. Bukan di sini aja, sampai sini. Seandainya panjang bisa sampai di sini, di sini berarti di situ, ya udah. Nah, begitu kita merasakan sudah kuat, biasanya akan semakin kuat. Dirasain sehat, kuat, nempel di tangan kita, baru kita cak. Nah, kalau nggak kuat karena getarannya gede, ini kalau nggak kuat lepaskan. Kalau nggak bisa abrasion atau kesurupan. Nah, jadi hati-hati. Jadi
langsung lepas banting seperti saya. Ini pun ini saya katakan ini menurut pemahaman saya, mohon maaf ya. Kalau ada penarikan pusaka itu langsung sama ininya ya. Ini agak bagi saya kurang tepat, mustahil. Karena apa? Dimensi gaib itu transisi ke dimensi materi itu panas banget. Ini bisa pecah, mengelupas, apalagi di gaib ya. Tapi kalau si aji batu itu nggak kuat. Nah, apalagi kalau seperti ini, gelang atau kalung, kadang ini bagi saya mustahil ya. Ini saya ijazahkan, saya jelaskan ya. Mudah-mudahan paham. Saya izin untuk mendatangkan Ajeng yang dugi pada Allahu Akbar. Bismillah. Ya, jadi ada pesan ya dari beliau. Mungkin sedulur Samgrosa bisa merasakan ya, ini ya, nyambung live bisa merasakan. Beliau ada di sisi kanan saya. Ya. Dan beliau berpesan cuaca memang berbahaya. Dan iya, istilahnya pagebluk, ada orang Jawa ya. Pagebluk itu ya masalah ya sesuatu yang terjadi ini ya. Ini tidak akan lama. Tidak akan lama, dan respon umat itu harus bersabar. Tapi saat ini banyak yang kurang bersabar. Ya, mengikuti ego. Iya. Oh iya. Sebentar. Ya, ini akan ada sesuatu yang di ini beliau. Oke. Ya, bentar ya dulu. Oke, dulu. Bismillah ya, ada di sini. Oke. Nah, ini sedulur Sambung Roso. Ya. Nih ya. Beliau menaruh sesuatu di sini. Saya nggak tahu ya. Kita bisa coba ya. Saya rasakan, kita deteksi. Nah, mendeteksi memang ada minyak yang harus sudah diritual. Nah, ini saya nggak memperjualbelikan. Insya Allah nanti akan saya ajarkan. Next saya ijazahkan juga. Inna ma'amru idza arada syai'an ayyakun. Angin ya. Demi Allah saya merasakan angin ini. Ya. Oke. Kita coba sekarang ya. Ini saya pastikan kosong semua. Ya, saya jauhkan dulu. Oke. Sebentar. Ini harusnya dimatiin lampunya, bentar. Di sini nih sedulur ya, bentar ya. Balik. Oke, bentar ya. Lampunya dinyalain aja, lampu, biar tidak ada dusta di antara kita. Saya dicetak gitu, terlalu padang itu nanti, kecilin. Oke, ya. Saya minta dicek dulu di bawah, cek pelan-pelan. Ya, ada apa enggak sesuatu? Silakan dicek dulu. Bismillah. Kosong ya, ada apa-apa ya? Oke. Ini posisinya di sini sedulur.
Ini tembok. Ya, ini tembok. Lihat. Ya. Ini tembok ini. Saya coba ya, respon ya. Coba dulu ya. Nah, jadi jangan terlalu terburu, santai. Sampai merasakan energinya. Ini kalau saya rasakan getarannya, ini di sini, seputaran sini. Ah, ini di sini, berputar di sini. Ya, ntar ya. Nah, di sini, ya. Coba dirasain nanti sedulur Samudroso. Kalau sudah terasa baru tempel. Kalau sudah nempel baru diangkat. Ya. Memang nggak selalu berhasil, mudah-mudahan berhasil. Bismillah. Halus, energinya halus tapi getarannya luar biasa. Ya. Bismillah. Bismillah. Cek ya tangan saya ya, ada apa-apa ya. Ya saya pastikan dulu ini. Nanti biar nggak curiga itu. Ya. Bismillah. Nggak usah cek-cekan, nggak percaya ya wis karepmu nah lah. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ada kehendak ya. Karena penarikan itu dimanapun bisa, sedulur. Dirasakan posisinya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Getarannya besar ini. Bismillah. Dekatkan pelan-pelan. Ya, dekatkan. Nih, lihat nih tangan saya nih, ya. 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 Nah, ini biasanya ada energi negatif, ya. Ya, nih. Subhanallah. Ya, ini gambar Semar. Ya. Baliknya aksara Jawa ini sepertinya. Ya. Nah. Ya. Oke. Mundur. Proses dan pasti mengeluarkan banyak tenaga, ya. Bismillah. Nah. Ya. Tins dulu sama Rosso. Ya, jadi subhanallah. Tidak semudah menjentikan jari. Ya memang. Jadi dan tidak ada belajar penarikan pusaka, ya. Karena itu semua hanya bentuk kelebihan yang diberikan Allah Tuhan kepada hambanya yang dicintai. Ya, hambanya yang mau berpikir, hambanya yang mau belajar untuk mencerdaskan, meningkatkan jiwa spiritual. Begitu sedulur Samudroso. Ya, terserah mau percaya enggak, terserah. Yang penting saya berusaha untuk mengedukasi,
Mudah-mudahan pengijazahan ini diberikan keberkahan buat kalian semua. Ya. Jangan lupa ikuti fanpage Ki Sambung Roso Facebook. Ya, saya akan sering terus untuk live di sana. Dan subscribe channel ini, Sasmita Gaib. Saya akan berikan live setiap 1 minggu 2 kali, 3 kali nantinya untuk pengijazahan ilmu-ilmu supranatural. Doakan saya sehat ya, doakan saya selalu diberkahi dengan keluarga saya agar saya bisa mengedukasi, dan mudah-mudahan setelah pagebluk atau setelah nuansa di dunia ini mulai meredah, mulai nikmat kembali, kita bisa bertemu kembali sedulurku. Ya, sehat buat kita semua. Jangan lupa ingat nomor Ki Sambung Roso hanya 081 2177 17009. Selain nomor itu saya pastikan nomor penipu. Akun Facebook cuman 2 Ki Sambung Roso, dan itu real, ada tulisannya 08 real Ki Sambung Roso 17009. Dan Dian Anugrah Sulistiawan nama saya asli. Ya, jadi sedulur Sambung Roso, saya tidak mau tahu whatever, mau percaya apa enggak tentang penarikan pusaka dan sebagainya, terserah. Ya, bagi saya cerdaslah ya menjadi netizen. Cerdaslah menjadi sedulur Sambung Roso. Ya. Sampai di sini mudah-mudahan ada keberkahan buat kita semua. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas. Satu rasa, satu jiwa, satu kehendak. Lepaskan ragamu, kendalikan sukmamu. Teko kabeh. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya Allah, alhamdulillah, langsung diklik.